Pemirsa, seorang polisi di Polres Pamekasan, Jawa Timur ditangkap Polda Jawa Timur gara-gara aksinya menjual sang istri ke rekannya. Tentunya rekannya ini adalah sesama polisi. Pelaku adalah Aibtu AR dan berpangkat Ajun Inspektur 2 dan dilaporkan MH istri sekaligus korban pada 3 Januari lalu. Selain AR ini, MH juga melaporkan 2 personil Polri lainnya, masing-masing bertugas di Polres Pamekasan dan Polres Bangkalan dalam kasus yang sama. Terkuaknya kasus kekerasan secara seksual ini seakan menjadi puncak gunung es kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota Korps Baju Coklat. Berdasarkan data yang dikumpulkan Komnas Perempuan dan disampaikan pada laporan akhir tahun 2022, terdapat 145 kasus kekerasan terhadap perempuan dan melibatkan anggota Polri. Lalu apa penyebab pelaku berbuat nekat dan bagaimana pula Polri dapat berbenah dengan kasus serupa di masa yang akan datang? Sebelumnya memang diberitakan bahwa pelaku ini berinisial dan juga memiliki pangkat yaitu Aibda AD, tapi kemudian pihak kepolisian Polda Jawa Timur juga meralat dan mengatakan bahwa sosok yang dilaporkan ini ataupun juga suami dari MH ini adalah Aibtu AR. Sudah disampaikan juga tadi bahwa bukan hanya Aibtu AR yang dilaporkan oleh MH atau oleh istrinya, tapi juga 2 rekannya. Berdasarkan keterangan dari kuasa hukum dari MH, mungkin saya bisa sampaikan bahwa Aibtu AR atau suami korban ini dilaporkan atas dugaan menjual sang istri sebab membiarkan bahkan mengajak orang lain untuk menggauli istrinya. Kemudian sosok kedua yang dilaporkan oleh MH adalah AKPH. Dilaporkan perkara ITE karena mengirim gambar vital kepada AR yang mana gambar itu oleh AR ditunjukkan kepada MH dengan maksud H ingin menyetubuhi MH. Kemudian yang dilaporkan ketiga adalah Ibtu MHD. Dilaporkan dalam perkara pemerkosaan karena ikut menyetubuhi paksa MH yang tentunya kita tahu bersama bahwa bukan istrinya. Untuk bisa mengulas lebih jauh mengenai hal ini, apa sebenarnya yang menyebabkan kasus seperti ini sampai terjadi. Padahal kita tahu institusi Polri setelah kemarin mendapatkan kasus yang juga luar biasa. Ini merusak kepercayaan masyarakat, saat ini sudah mulai berbenah. Harapannya adalah membuka 2023 dengan hal-hal yang positif. Tapi ternyata ini yang terjadi. Untuk itu kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut tentunya dari Pak Beni Mamoto yang sudah hadir bersama saya di studio. Selamat malam Pak Beni. Dari Kompolnas. Kemudian juga sudah hadir secara daring yaitu Ibu Siti Aminah Tardi dari Komnas Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Siti Aminah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Pak Beni. Baik, dan juga sudah bersama kita akan memberikan pandangannya juga melalui daring yaitu Bapak Sugeng Teguh Santoso dari IPW atau Indonesia Police Watch. Selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam Mbak Putri dan Pak Beni yang di studio serta Ibu ya. Baik, ya. Pak Beni, kami masyarakat memang baru mendapatkan informasi yang terbatas mengenai kasus ini. Polisi juga belum memberikan informasi lainnya seperti motif pelaku, apa yang menjadi penyebabnya. Kami hanya mendapatkan hal-hal tersebut, itu pun diungkapkan oleh kuasa hukum dari MH pelapor dan juga mengatakan bahwa kejadian ini atau AR ini menjual istrinya diduga sejak tahun 2015. Adakah informasi lain mungkin bisa diberikan oleh Kompolnas dalam kasus ini Pak Beni? Ya, terima kasih. Jadi kami dari Kompolnas dengan viralnya berita ini sudah melakukan klarifikasi, meminta penjelasan dari pihak Polda. Namun informasi yang kami bisa sampaikan tentunya terbatas. Kalau tadi ditanyakan tentang apa sih penyebabnya, Betul. kok sampai kejadian ini terjadi, saya menyorotinya laporan atau keterangan dari si istri itu menjelaskan bahwa ada perubahan sikap dan perilaku dari suaminya ketika dia mulai mengonsumsi narkoba. Bahkan istrinya pun diajak mengonsumsi narkoba. Inilah kalau menurut saya yang menjadi awal
Baik. Karena ketika seseorang mengonsumsi narkoba, dia akan cara berpikir, cara bersikap dan bertindaknya akan berubah, tidak normal lagi. Baik. Dia akan mengalami yang namanya disorientasi ruang dan waktu, mispersepsi panca indera dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan ketika dia mengonsumsi narkoba, dia tidak akan sadar lagi kalau itu istrinya dan sebagainya. Kalau perilakunya itu menyimpang dan sebagainya. Inilah awalnya. Oleh sebab itu kami mendorong untuk via penyidik yang menangani untuk mendalami masalah ini. Meskipun ketika dites urinya negatif. Baik. Karena mungkin sudah tidak mengonsumsi saat diperiksa. Saat atau diperiksa. Setelah ribut mungkin dia stop dulu. Mulai kapan kalau dari informasi istrinya ini kemudian mulai mengkonsumsi narkoba AR ini, Pak? Sudah cukup lama juga ya. Sudah cukup lama juga. Apakah juga tahun 2015 sesuai dengan dugaannya menjual istrinya mulai 2015? Kalau tidak salah, saya lupa detail ini ya. Karena saya sempat membaca sepintas. Saya melihat ke sana akar masalahnya ya. Awalnya dari sana, kemudian tindakan yang dilakukan dengan mengajak teman dan sebagainya itu sudah di luar kontrol lagi gitu. Baik, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi keterangan dari Pak Benny Mamoto. Tapi Bu Siti Aminah juga mungkin dapatkan data-data mengenai hal ini, Ibu. Apalagi yang tadi sudah sempat kami sampaikan dalam tayangan kami bahwa ternyata cukup banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT atau kekerasan dalam pacaran KDP yang ternyata juga melibatkan oknum Polri, Ibu Siti. Ya, jadi memang di dalam catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2022 ini tercatat bahwa ada 145 pelaku yang berasal dari anggota Polri ya untuk kekerasan berbasis gender. Ini terdiri dari laporan ke lembaga layanan 73 orang, kemudian 72 ke Komnas Perempuan. Yang masuk ke Komnas Perempuan itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri, baik di ranah personal atau rumah tangga, publik maupun negara. Nah, yang di ranah personal itu umumnya adalah kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam pacaran. Bentuknya bisa fisik, psikis, seksual maupun penelantaran. Dan dalam kasus ini adalah kekerasan yang terjadi, bentuknya adalah kekerasan seksual di dalam rumah tangga atau di dalam perkawinan yang tentu ini melanggar Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Nah, Ibu Siti sepertinya masih ada kendala karena saya tidak bisa mendengar Ibu Siti, tapi kami akan sajikan kembali kronologi peristiwa ini sambil mungkin Pak Benny kalau tadi mengatakan, nah ini kan mengaku dijual istrinya. Apakah memang dijual secara komersil, artinya ada imbalan uang didapatkan oleh suaminya, atau sebenarnya hanya mengajak teman-temannya untuk memakai istrinya pada saat pesta narkoba itu, Pak? Ya, untuk informasi lebih dalam lagi, tentunya ada di tangan penyidik ya. Tapi setidaknya saya sampaikan tadi sampai tega Betul. memperlakukan istrinya seperti itu, ketika dia di bawah pengaruh narkoba dia rasa nggak salah. Baik, baik Pak Benny. Itulah. Nah ini sepertinya kami juga sudah berhasil untuk memperbaiki jalur komunikasi kami dengan Ibu Siti. Ibu Siti bisa mendengar saya, Ibu? bisa Mbak Ya, Putri. Ibu mohon maaf tadi di tengah-tengah keterangan sempat terputus. Mungkin bisa dilanjutkan, Ibu. Iya, jadi data yang masuk ke Komnas Perempuan untuk Catahu tahun 2022 itu ada 145 pelaku yang berasal dari anggota Polri. Ini mereka melakukan kekerasan di ranah personal, komunitas maupun negara. Yang di ranah personal yaitu di KDRT dan kekerasan dalam pacaran, bentuknya kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Nah, di dalam kasus ini adalah bentuk kekerasan seksual di dalam perkawinan yang tentu ini melanggar Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun yang harus dipastikan penyelesaiannya tidak hanya pada konteks sidang kode etik, tapi juga harus dilakukan penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Sehingga kemudian
pelaku ini bisa diproses tidak hanya pelanggaran kode etiknya, tapi pelanggaran tindak pidananya, baik tindak pidana undang-undang PKDRT maupun narkoba maupun undang-undang ITE. Baik, Bu Siti, menurut kajian dari Komnas Perempuan, apa yang menjadi penyebab mereka ini, para oknum polisi ini melakukan hal-hal seperti ini? Kekerasan seksual, kemudian juga kekerasan dalam rumah tangga yang kita bahas pada malam hari ini. Iya, yang jelas sebenarnya kekerasan terhadap perempuan itu disebabkan ada posisi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Jadi gender laki-laki kan lebih diposisikan lebih superior dibandingkan laki-laki. Kemudian yang kedua adalah kuasa yang dimiliki anggota Polri terhadap masyarakat secara umum ya, karena bagaimanapun anggota Polri memiliki sejumlah wewenang gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita juga mengetahui bagaimana bahwa kerja Polri itu syarat dengan nilai-nilai maskulinitas, dengan nilai-nilai kekerasan. Yang bisa jadi ketika tidak bisa dikelola, kemudian kekerasan itu juga dilimpahkan atau ditumpahkan kepada kelompok yang lebih lemah di dalam rumah atau di dalam relasi personalnya. Dalam hal ini misalnya istri, anak maupun pasangan. Nah, di dalam konteks kasus ini betul seperti apa yang disampaikan oleh Pak Beni, bahwa penggunaan narkoba itu bisa memperburuk kondisi relasi yang sudah timpang dan kekerasan yang telah berlangsung. Nah, untuk pola-pola suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istri dengan tanda kutip menjual istrinya, selain karena narkoba juga karena kecanduan pornografi. Tapi itu secara umum, tidak hanya untuk kasus di Polri. Baik, ada catatan juga mungkin dari IPW mengenai kasus ini. Pak Sugeng, miris memang kalau kita melihat apa yang terjadi, bukannya melindungi istri, memberikan contoh untuk melindungi masyarakat, tapi malah menjual istri sendiri. Pak Beni sudah katakan sepertinya penggunaan narkoba menjadi akar dari semua permasalahan ini. Pak Sugeng. Kasus anggota polisi kalau melakukan kekerasan pada istri itu memang banyak ya. Tetapi kemudian kasus polisi membiarkan istrinya disetubuhi, kemudian ada isu dijual, bahkan dari 2015. Ini memang jarang terjadi. Yang banyak ya dalam kaitan narkoba. Nah, buat IPW ini bejat ini ya, polisi bejat nih. Karena apa? Dalam posisinya sebagai polisi, dia sudah tahu norma-norma yang harus dia pegang sebagai anggota polisi. Apalagi juga melekat kewajiban sebagai penegak hukum ya. Nah, dari sisi norma sosial dan norma agama saja, itu dia harus jaga. Dan dia juga punya sebetulnya norma-norma yang dalam kode etik ya, harus menjaga kehormatan institusi, harus menjadi teladan, menghormati wanita, itu tegas itu ya di dalam kode etik dan tidak boleh melanggar hukum. Ini jadi tindakan yang bejat ya, tetapi yang menjadi pertanyaan saya dan juga harus menjadi perhatian, ini kan disampaikan bahwa kasus dari 2015 dan pernah dilaporkan oleh kuasa hukumnya ke Polres. Betul. Ya, kemudian tidak ada tindakan yang layak untuk kemudian menetapkan sanksi baik kepada MH maupun kepada dua polisi lain. Artinya ini atasannya harus juga diminta pertanggungjawaban. Ya, tindakan-tindakan permisif ya dari atasan yang melihat pelanggaran-pelanggaran bawahannya sebagai sesuatu yang biasa saja, ini yang memelihara kemudian munculnya pelanggaran-pelanggaran pada anggota lain ya, ataupun bentuk-bentuk pelanggaran lain. Jadi atasannya harus diperiksa juga. Mengapa laporan dari kuasa hukumnya yang sudah dilakukan sebelum dilaporkan ke Polda Jatim tidak diproses? Itu harus diperiksa itu atasannya ya. Kalau perlu diberi sanksi. Baik. Karena perintah Kapolri sudah sangat jelas bahwa pengawasan dan pembinaan kepada anggota sudah disampaikan sejak 2021 ya.
2021, 2022 ketegasan khususnya juga terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Baik Pak Sugeng, menyinggung apa yang disampaikan Pak Sugeng nanti mungkin bisa dikomentarin oleh Pak Beni. Karena memang dari keterangan yang kami dapatkan ini sekali lagi keterangan dari kuasa hukum, dari MH atau korban yang juga melaporkan suaminya kepada pihak kepolisian. Sebelumnya memang sudah melaporkan dugaan kejahatan seksual ini ke Polres Pamekasan, namun yang ditindak bukanlah pelaku utama. Untuk itu kemudian MH melaporkan atau membawa kasus ini ke Polda Jawa Timur. Kita akan nanti minta keterangan lebih lanjut juga tanggapan dari Pak Beni Mamoto, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.